Audio Jungle. Pelaksanaan rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Selatan hari ini Sabtu 24 Februari 2024 yang dilaksanakan di Hall Devnas Teluk Dalam. Yang pertama nanti kata pengantar, dua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan jingle pemilu, kemudian doa dan laporan kegiatan pelaksanaan rekapitulasi, kemudian sambutan, dan berikutnya adalah pembacaan tata tertib oleh Komisioner KPU Nia Selatan dan pelaksanaan rapat pleno yang akan dibagi masing-masing panel yang dipandu oleh Komisioner KPU Nia Selatan. Maka masuk kita pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu jingle pemilu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Aku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya doa yang dibawakan oleh petugas. Kepada petugas kami persilakan. Selanjutnya, laporan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Kabupaten Selatan yang disampaikan langsung oleh Pak Sekretaris KPU Kabupaten Selatan. Kepada Bapak kami persilakan.
Sebelum saya menyampaikan laporan kegiatan, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias. Yahoo, salam. Yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, yang kami hormati Bapak Bupati Nias Selatan, yang kami hormati Bapak dan Lanal Nias, yang kami hormati Bapak dan Dim 0213 Nias atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Nias Selatan, yang kami hormati Bapak Kejari Nias Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yang kami hormati saksi peserta pemilu, yang kami hormati lembaga pemantau pemilu, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, dan yang kami muliakan hadirin semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan dan kasih-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini, di mana pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tingkat Kabupaten Nias Selatan. A. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. 3. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. 4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan umum. 5. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. 6. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. B. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dilaksanakan untuk melakukan penghitungan perolehan suara dan mencatat hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat kecamatan, dan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 9 hari yang dilaksanakan mulai dari hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan Minggu 3 Maret 2024 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hal Devnas Telu Dalam, dengan peserta 1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. 2. Ketua dan anggota Bawaslu Nias Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, saksi peserta pemilu tahun 2024, lembaga pemantau pemilu tahun 2024, stakeholder di wilayah Kabupaten Nias Selatan, masyarakat, pewarta atau pers. D. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana APBN Satker KPU Kabupaten Selatan 076 DIPA tahun anggaran 2024. Penutup. Demikianlah laporan singkat ini kami sampaikan seraya meminta kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Selatan untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Kabupaten Nias Selatan pada pemilu tahun 2024. Kami berharap kegiatan rapat pleno ini dapat diikuti sesuai dengan tata tertib yang akan dibacakan oleh para pimpinan KPU Kabupaten Nias Selatan, dan atas dukungan semua pihak
dalam proses awal persiapan hingga nanti berakhirnya kegiatan rapat pleno ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami kembali menyapa kita semua. Yahoo! Baik, demikian tadi laporan kegiatan oleh Pak Sekretaris. Maka sekarang masuk kita pada acara berikutnya. Sambutan pertama oleh Pak Ketua nanti, kemudian kedua oleh Bawaslu, dan ketiga nanti mewakili Forkopimda oleh Pak Bupati Nias Selatan. Maka masuk kita pada sambutan pertama yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Nias Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolres Nias Selatan, yang saya hormati Bapak Dan Lanal, yang saya hormati mewakili Dandim, yang saya hormati mewakili Pak Kajari Nias Selatan, yang saya hormati Ketua beserta anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu saksi pasangan calon partai politik dan tim pemenangan calon DPD, yang saya hormati tim lembaga pemantau, yang saya hormati Bapak Ibu insan pers atau pewarta, yang saya hormati Ketua beserta dengan anggota PPK se-Kabupaten Nias Selatan. Saya sapa kita dalam bahasa Jawa Nias, Yahoo! Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana dari tanggal 14 Februari KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu tahun 2024, dan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024, tahapan pelaksanaan pleno tingkat PPK kecamatan itu dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 2 Maret. Merujuk dari hal itu, sesuai juga dengan PKPU nomor 5 tahun 2024, tahapan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten itu dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari sampai tanggal 5 Maret. Tentu kami dari KPU mengingat tahapan ini beriringan dengan tahapan pelaksanaan pleno tingkat kecamatan, tanpa harus menabrak setiap tahapan yang sudah diatur di dalam PKPU nomor 5 tahun 2024. Kami dari KPU sudah bersurat kepada PPK yang melaksanakan pleno untuk dapat sesegera mungkin memulai pleno dan menyelesaikannya paling terlambat tanggal 21 Februari. Tetapi dalam kenyataannya Bapak Ibu para hadirin, kami mau sampaikan bahwa ada beberapa kendala, termasuk kendala jaringan, karena pelaksanaan pleno tingkat kecamatan diwajibkan terhubung menggunakan Srekap web. Untuk 35 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, ada beberapa kecamatan yang kita perlakukan khusus berhubung karena memang di lokasi kecamatan itu sinyal internetnya dipastikan tidak bisa mendukung pelaksanaan pleno menggunakan Srekap web. 6 di Kecamatan Kepulauan Batu selain Kecamatan Pulau Batu, dan ditambahkan 1 kecamatan di daratan yaitu Kecamatan Susua. Maka pada hari ini kami mau menyampaikan juga kepada seluruh para hadirin
bahwa KPU Kabupaten Nia Selatan sudah menerima logistik balik, sudah sampai di gudang KPU sebanyak 10 kecamatan. Dan laporan yang kita terima, ada sekitar 23 kecamatan yang sudah menyelesaikan plenonya. Tetapi beberapa lagi proses penggandaan hasil dan penandatanganan. Maka kami dari KPU memohon maaf dan memohon pengertian dari seluruh para hadirin bahwa tahapan kita ini seiring dengan tahapan pelaksanaan pleno tingkat kecamatan. Maka kami dari KPU memutuskan untuk memulai pleno pada hari ini tertanggal 24 Februari 2024. Kemarin kami sudah mengikuti JUK dan KPU Provinsi menghimbau supaya pelaksanaan pleno tingkat kabupaten itu dapat selesai paling terlambat tanggal 1 Maret 2024. Mengingat tahapan pelaksanaan pleno tingkat provinsi juga akan dimulai pada tanggal 6 Maret 2024. Tentu KPU Nia Selatan membutuhkan persiapan-persiapan dalam melaksanakan mengikuti pleno tingkat provinsi. Maka pada kesempatan ini sesuai dengan undangan yang telah kami layangkan bahwa KPU Nia Selatan menjadwalkan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten itu dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 3 Maret. Tetapi kalau memang bisa kita percepat prosesnya, maka alangkah lebih baik Bapak Ibu. Maka itu yang kami harapkan pada kesempatan ini. Tidak terlepas juga kami memohon saran dan nasihat kepada orang tua kami, pada para Forkopimda, baik Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Danal, Pak Dandim, dan dari mewakili Kajari dalam kegiatan pleno ini. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Sedikit bergeser wajah pemilu Nia Selatan ini menjadi lebih baik. Maka saya berharap secara pribadi dan secara lembaga KPU Kabupaten Nia Selatan, pelaksanaan pleno tingkat kabupaten ini dapat terlaksana dengan baik. Apa yang menjadi sanggahan dapat disampaikan oleh Bapak Ibu para saksi dengan sopan santun, dengan tata krama yang baik. Maka kami juga sebagai pimpinan sidang, baik dari KPU maupun dari kepenguasaan dari Bawaslu, akan bisa, mudah-mudahan kami akan menanggapi dengan santun juga. Itu yang kami harapkan. Tentu pada kesempatan ini tidak panjang yang bisa kami uraikan, dan dengan meminta rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nia Selatan resmi dibuka. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Baik, selanjutnya sambutan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nia Selatan kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Yahoo! Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Nia Selatan beserta seluruh komisioner KPU Kabupaten Nia Selatan, yang terhormat Bapak Bupati Nia Selatan, yang terhormat Bapak dan Lanal Nias,
yang terhormat Bapak Kapolres Nia Selatan, yang terhormat Bapak Kajari Nia Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 0213 Nias atau yang mewakili, yang terhormat sahabat-sahabat saya anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yang terhormat Bapak Ibu saksi partai politik yang hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu dari lembaga pemantau di Kabupaten Nia Selatan yang hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu pewarta, insan pers yang hadir pada hari ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Dia memberikan cuaca yang begitu indah dan kita kembali bertemu di tempat ini. Kalaupun di kecamatan juga beberapa kita sudah saling bertemu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, rapat pleno Kabupaten di Nia Selatan dimulai hari ini, tadi sudah dibuka oleh Pak Ketua KPU. Kita sambut baik dari Bawaslu agar tidak ada keterlambatan, mengingat tahapan akan terus berlanjut ke pleno tingkat provinsi. Namun pleno hari ini kita harap baik, berjalan lancar tanpa mengabaikan pleno kecamatan yang masih belum selesai di beberapa tempat. Selanjutnya juga pleno hari ini semoga berjalan lancar tanpa mengabaikan beberapa keluhan, tanggapan, sanggahan yang mungkin tidak bisa atau belum diselesaikan di kecamatan. Karena tadi sebelum sampai di sini mohon maaf kepada yang punya acara, kami sedikit terlambat karena tadi juga ada masyarakat dari Kecamatan Onolalu yang hari ini belum selesai juga datang. Tidak mungkin tamu kita tidak kita layani. Mereka juga mengantar beberapa keluhan tadi. Makanya kita sampaikan bahwa kita berharap pleno ini berjalan sesuai harapan Pak Ketua tadi, bahwa berjalan lancar, sampaikan yang menjadi sanggahannya, yang menjadi keberatannya dengan santun. Kita tidak akan mengabaikannya. Kita akan tetap bersama-sama dengan peserta pemilu Kabupaten Nia Selatan. Karena saya percaya juga bahwa kita berharap ini semakin baik. Sudah baik, tetapi bagaimana biar semakin baik. Selanjutnya kami dari Bawaslu Kabupaten Nia Selatan di tempat ini juga mengucap banyak terima kasih. Baik kepada rekan penyelenggara teknis yang sudah semaksimal mungkin menyelenggarakan ini, kepada Forkopimda yang sudah mendukung Bawaslu menurut kami, karena selama ini juga Forkopimda turun langsung mengawasi, monitoring bersama seperti apa proses yang sedang berlangsung rekapitulasi di kecamatan. Juga kepada para peserta politik, kepada para insan pers, kepada para pemantau pemilu yang tidak jemu-jemu memberikan informasi. Ini semua saya yakini bahwa bukan untuk keburukan pemilu demokrasi di Nia Selatan ini, tapi agar kita bisa meminimalisir, bahkan menghapuskan semua cap-cap buruk. Tentu semua tadi harapan di pundak kita bersama, tidak cuma di pundak KPU, tidak cuma di pundak kami atau Forkopimda, karena Forkopimda ini tidak mau mendukung, udah tahu curang. Enggak, Forkopimda kita saksikan bersama juga turun sampai ke siswa, ke Arame, ke Ulu siswa. Bagaimana mensupport kita semua? Ayo bermain fair di prosesnya, di regulasinya. Kita berharap hari ini, pokoknya saya berharap semua baik. Kalau ada keluhan, tidak ada cerita, tidak kita tampung.
pasti kita selesaikan, kita dengarkan bersama, kita cari solusinya. Kalau ada pelanggaran tentu ditindak secara tegas. Semua kita ikuti proses biar harapan kita wajah Nia Selatan semakin baik memang bisa kita wujudkan bersama. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih acara hari ini kita sambut baik. Sebelum saya akhiri, saya percaya satu hal, bahwa hasil yang sudah sampai di kabupaten adalah hasil yang benar-benar sudah selesai di kecamatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita dalam bahasa daerah Nias kita untuk mengakhiri ini. Yahobu. Baik, sambutan yang terakhir mewakili Forkopimda yang disampaikan langsung oleh Bapak Bupati Nia Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Yahoo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU beserta para komisioner, Ketua Bawaslu beserta para komisioner, rekan-rekan saya Forkopimda, Kapolres Nia Selatan, dan Lanal Nias, dan Dim yang mewakili, Kajari yang mewakili. Yang saya hormati para peserta atau para yang mewakili dari partai. Yang saya hormati dari PPK yang sebagian sudah selesai juga hadir di saat tempat ini, dan para media cetak atau media elektronik juga yang hadir, dan seluruh kita yang hadir dalam ruangan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya, atas ridho-Nya, atas berkat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nia Selatan. Dengan demikian, tadi beberapa disampaikan bahwa semua kita ini pasti berharap, pasti menginginkan pemilu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan adil, berjalan dengan jujur, dan semua supaya kondusif, dengan tujuan agar Nia Selatan ini tahun demi tahun lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Saya rasa semua kita, tidak mungkin ada satu di antara kita kalau bisa supaya pemilu ini menjadi bal-bal. Walaupun mungkin ada 1-2 dari 1058 TPS. 1-2, ya mungkin 2 ya, dari 1058 TPS. Itu mungkin yang menjadi ya cara-cara kita untuk menyelesaikan bagaimana nanti proses ini berjalan dengan baik. Karena memang semua pekerjaan-pekerjaan itu ya kita tidak mungkin mau mengatakan semua mulus. Pasti ada aja teman-teman juga yang mungkin seperti itu. Tapi paling tidak kita coba meminimalisir daripada semua masalah-masalah yang ada
Makanya selama ini kita semua bekerja sama. Media, juga KPU, juga Bawaslu, Forkopimda, dari partai. Karena kita harus bekerja sama karena kesepakatan dari awal bahwa bagaimana pemilu ini, pilpres dan pileg ini bisa berjalan dengan baik demi nama Kabupaten Nia Selatan. Terima kasih juga saya ucapkan secara pemerintah Kabupaten Nia Selatan semua sudah mau bekerja sama. Terima kasih, saya apresiasi juga KPU, Bawaslu, Forkopimda, dari partai, dari media, dari BPK, dari PPS, KPPS, dari tingkat bawah. Dan semua sudah mau bekerja sama. Dan ini tetap kita jaga. Kalau saya boleh mengatakan, kalaupun ada nanti hal-hal yang misalnya mau disampaikan, ya sering saya katakan di situ bahwa ya mungkin menyampaikan secara elegan. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf Pak Kapolres pada Nanau, kami ini kalau menyampaikan kayak marah, tapi sebenarnya bukan marah. Ya, terlihat saja seperti marah. Ya mungkin kadang-kadang ditangkapi, oh, jangan-jangan ini marah. Kadang-kadang kita aja kaget-kaget dia di sebelah kita lagi ngobrol, loh kok seperti marah, atau mereka lagi ketawa. Ya saya pikir juga mungkin rekan-rekan dari keamanan nanti, ya tolong juga diberitahu. Ya, bagaimanapun juga kami masyarakat Nia Selatan ini kita juga termasuk para Forkopimda, bagaimana semua ini berjalan dengan baik. Saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Mari kita jaga terus menerus bagaimana ini berjalan dengan lancar, aman, kondusif. Ya karena semua kan ribut-ribut ini semua bersaudara itu, repot kita nanti. Ya saya pikir ini sama ini sama ini. Ya cecok mulut segala macam, nggak ada artinya juga. Ya marilah kita sama-sama, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menaungi, melindungi, memimpin kita bersama di dalam setiap langkah pekerjaan, pemikiran, isi hati kita setiap saat. Terima kasih. Yahoo. Baik, selanjutnya pembacaan pelaksanaan tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Nia Selatan yang disampaikan langsung oleh Bapak Koordif Teknis Penyelenggara Pemilu, Bapak Sipamoda Dewau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nia Selatan. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan pembacaan tata tertib ini, izinkan saya menyapa kita semua dalam bahasa Nias. Yahoo! Pertama-tama yang kami hormati Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Nia Selatan serta sekretaris dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Bupati Nia Selatan, yang kami hormati Bapak Kapolres Nia Selatan, yang kami hormati dan Lanal Nias, yang kami hormati Dandim 0213 Nias atau yang mewakili, yang kami hormati Komisioner, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, yang kami hormati Kajari
Kabupaten Nias Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati PPK Kabupaten Nias Selatan, yang kami hormati saksi dari partai politik peserta pemilu, yang kami hormati tamu undangan kami baik dari tim pemantau dan pers. Kita puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa hingga secara teknis kita memulai rapat pleno pada hari ini. Oleh sebab itu langsung saya bacakan tata tertib, yaitu yang pertama, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan dimulai pada hari Sabtu hari ini tanggal 24 Februari sampai dengan 3 Maret bertempat di Hall Devnas Teluk Dalam. Yang kedua, rapat pleno dilaksanakan secara terbuka. Yang ketiga, peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah PPK se-Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dan masing-masing dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik tingkat Kabupaten Nias Selatan, dan calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Utara. Saksi dari masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang per panel dengan ketentuan paling banyak 1 orang sebagai peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan dapat bergantian. Kelima, saksi peserta pemilu yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon dan atau tim kampanye tingkat kabupaten atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian, pengurus partai politik tingkat kabupaten atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, calon anggota DPD untuk pemilu Sumatera Utara. Keenam, setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 peserta pemilu. Yang ketujuh, peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara wajib hadir tepat waktu. Kedelapan, KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dibantu oleh PPK secara berurutan, dimulai dari hasil dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota dengan mekanisme sebagai berikut. Bagian A, PPK membuka kotak rekapitulasi tersegel. B, PPK mengeluarkan dan membuka sampul tersegel. C, PPK menyerahkan formulir model D hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota ke KPU dan PPK membacakan. D, PPK membaca dengan cermat dan jelas formulir model D hasil kecamatan, jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. E, PPK membacakan catatan keberatan dan atau kejadian khusus yang terjadi di pleno tingkat PPK atau kecamatan pada setiap jenis pemilihan. F, KPU Kabupaten Nias Selatan
dibantu Sekretariat KPU Kabupaten Nia Selatan melakukan pencatatan hasil pembacaan di hasil kecamatan setiap jenis pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nia Selatan dengan menggunakan Sirekap. G. KPU Kabupaten Nia Selatan membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam formulir model D hasil kabupaten untuk masing-masing jenis pemilihan. H. Sekretariat KPU Kabupaten Nia Selatan mengunduh berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir di hasil kabupaten dari Sirekap. I. Formulir model di hasil kabupaten jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota ditandatangani oleh semua komisioner KPU Kabupaten Nia Selatan dan saksi yang hadir. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana huruf G, maka formulir cukup ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kabupaten dan saksi yang tersedia. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dengan menggunakan tanda terima kepada saksi dan pengawas. L. KPU Kabupaten menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi. 9. Rapat pleno rekapitulasi dapat dilaksanakan dengan metode pembagian per panel dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A. Pembagian panel disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten. B. Setiap panel dipimpin oleh ketua atau anggota kabupaten yang ditunjuk oleh Ketua KPU Kabupaten. C. Ketentuan rekapitulasi sebagaimana pada angka 8 huruf A sampai G berlaku mutatis mutandis pada setiap panel. 10. Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten. 11. Saksi dan pengawas Kabupaten dapat menyampaikan keberatan setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh setiap PPK selesai. 12. Saksi dan pengawas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan formulir model di hasil kabupaten pada PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. 14. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas kabupaten dapat diterima KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mengganti angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model di hasil kabupaten, PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir catatan keberatan dan atau kejadian khusus. 16. Ketua KPU Kabupaten dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. 17. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan tersebut,
KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi pengawas kabupaten yang hadir. 18. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi pengawas kabupaten sesuai jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan. 19. KPU Kabupaten mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir catatan keberatan dan atau kejadian khusus. 20. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada saksi, Bawaslu Kabupaten dan pemantau pemilihan dalam negeri dan pers untuk mendokumentasi hasil rekapitulasi berupa foto dan video. Demikian tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nias Selatan kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik.